Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bersama saya Dian Hikmawati, JGP Angkatan 7, Kabupaten Bangkalan. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya lebih banyak menggunakan teacher center. Saya merasa kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya melakukan pembelajaran dengan tujuan menuntaskan materi sesuai target kurikulum tanpa memperhatikan bakat dan kemampuan siswa saya. Selain itu, saya juga menuntut siswa saya untuk menguasai semua mata pelajaran dengan indikator mencapai KKM yang telah ditetapkan sekolah. Namun saya jarang melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Pelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pembelajaran, saya masih berpikir bahwa nilai akhir yang diperoleh siswa adalah segalanya. Anak yang memperoleh nilai yang tertinggi adalah anak yang terpandai. Saya tidak berpikir bahwa bakat anak itu berbeda, sehingga saya cenderung meremehkan anak yang memperoleh nilai rendah. Hal ini membuat anak merasa tertekan dan tidak percaya diri. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, kurangnya kedekatan saya dengan anak-anak secara emosional membuat penanaman nilai-nilai karakter masih sangat kurang. Untuk membuat siswa disiplin pun, saya masih banyak menggunakan ancaman kepada mereka. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya bahas kali ini adalah pendidikan itu menuntun, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dan pendidikan yang menghamba pada anak. Pendidikan itu menuntun. Guru sebagai pendidik harus bisa menuntun dan membimbing anak sesuai bakat, minat, dan kemampuan anak. Oleh karena itu, saya berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga membuat anak betah untuk belajar. Guru sebagai role model akan selalu dilihat dan ditiru oleh anak, baik dari perkataan maupun perbuatan. Untuk itu, saya berusaha menjadi tauladan yang baik bagi siswa dalam menanamkan budi pekerti dan menjadi pendidik yang ing ngarsa tuntolodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya sadar bahwa setiap anak memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, dalam proses menuntun anak, saya memperhatikan kodrat alam di mana mereka tinggal dan kodrat zaman, sehingga diharapkan potensi pada diri anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang menghamba pada anak. Apapun yang saya lakukan sebagai pendidik harus berorientasi pada siswa. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu, dengan memakai berbagai metode pembelajaran yang bervariatif, menyenangkan, agar membuat anak senang dan semangat untuk belajar. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan di sekolah
Yang pertama, saya berusaha menjadi tauladan yang baik bagi siswa dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, melakukan pembiasaan pendidikan karakter. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student center. Yang keempat, melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita dan motivasi. Yang kelima, mengenal karakter dan latar belakang siswa. Yang keenam, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi kreativitas sesuai bakat dan minat siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.